Welcome back to Black Cuan, my friend. Apakah Cardano akan menuju ke $3 ketika fasil hard fork di bulan Juni nanti? Dan sedangkan Bitcoin ya, apakah dia bisa terbang ini? Karena ada berita bagus dari Emirates Airlines ya. Dan pada kesempatan update kali ini ya, sesuai dengan apa yang saya katakan di video sebelum ini, bahwa saya masih berpikir bahwa Cardano ini masih on the track, masih pada jalurnya ya, karena perkembangan koin Cardano ini sangat bagus semenjak smart kontraknya itu diluncurkan ya di tahun kemarin. Tetapi teman-teman, sebelum saya ke Cardano, saya mohon izin kepada kalian untuk mengupdate dulu tentang apa yang terjadi di Bitcoin ya, karena apapun yang kita bicarakan ini, jika Bitcoin nanti turun, maka semua juga pada berantakan semuanya. Dan melihat analisa dari CryptoRover di sini ya, dia katakan di sini, if Bitcoin closes its weekly candle above 31.8K, I will become more bullish than you've ever seen. Jadi kalau Bitcoin ini bisa close di candle weekly-nya itu di $31.800.000 ya, maka dia katakan bahwa dia akan sangat bullish dari yang pernah terjadi sebelumnya. Dan menurut saya juga ini ya, karena ini sudah terjadi candle hammer ya, dan semoga di minggu ini kita bisa tutup ya, minimal kalau tidak bisa di 31,8, di dalam range kotak hijau inilah, di support inilah kita bisa tutup, maka sepertinya kita akan bisa melihat pantulan ke depannya. Semoga ya. Dan salah satu pertanda baik juga ya dari CryptoRover ini juga masih dia ya. Dia memposting data dari Glassnode. Jadi apa yang terjadi pada Bitcoin yang kemarin itu, dia drop sampai dalam sekali itu ya. Di bawah $30.000, di bawah $28.000. Apa yang terjadi? Coba lihat yang garis kuning ini. Jahat mereka ini. Mereka ini adalah paus yang garis kuning ini, guys. Jadi mereka ini ketika Bitcoin turun itu, mereka membeli, mereka melakukan akumulasi. Jadi semakin banyak akumulasi koinnya mereka ini. Jadi beginilah perangainya mereka ini. Ketika berdarah-darah, pasar itu berdarah-darah, mereka beli. Dan berita yang menarik lagi ya, sekarang ini Emirates Airlines to accept Bitcoin. Ini postingan dari Crypto Shaping Expert ya. Dan ini sinkron dengan apa yang dikatakan di Cointelegraph di sini. Bitcoin to the sky, Emirates to accept BTC payment and launch NFT collectibles. Jadi Emirates Airlines ini sekarang telah menambahkan Bitcoin sebagai alat pembayaran dan akan melaunch non-fungible tokens ya, dan bisa diperdagangkan melalui website perusahaan mereka. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah ini pertanda kita akan melihat minggu depan hijau untuk pasar kripto? Saya berharap demikian ya. Sebelum kita lanjut, jika kalian adalah holders Cardano, tolong di like ataupun di subscribe channel ini ya. Terima kasih. Sekarang kita ke Charles Hoskinson ya. Di sini saya akan mengupdate insight dari Charles Hoskinson mengenai keadaan pasar ini, keadaan kedepannya dalam 12 bulan ke depan, apa yang akan terjadi pada Cardano ya. Today, right now, May 10th, 2022, there are more people using Cardano than ever before. There are more transactions on Cardano than ever before, more smart contracts on Cardano than ever before, more NFTs on Cardano than ever before, more dApps under construction than ever before. Next month, the Vossel hard fork is on schedule, which will bring the greatest performance improvement ever in the history of Cardano, alongside numerous new features for dApp development. This is just one of many events that are going to occur over the next 12 months. In addition to that, things that built entire ecosystems, like algorithmically generated stablecoins. We have JED coming. It's already on testnet. Much better design, I'd argue, than most. And it's a testimony to the hybridization of formal methods, peer review, and good engineering practices and principles. Again, basic principles. If you're building something for everyone and you're building something to last, build it well, even if it takes a little bit more money and a little bit more time. Again and again, I've always said that it's not going to be first to market. It's going to be
best to market, and those who exhibit stability and resilience in the bad times that survive. That's why today we're stronger than we've ever been in the history of the project. More people than we've ever had in the history of the project. Yet that will not be reflected in the media, the prices, or the current atmosphere because it's one of fear, greed, and it's one that doesn't seem to care about basic principles. But here's the thing, the fair weather people in all those cycles, they get drowned out, and the people who stay behind are the people who are here for the long term. And our community, in my view, is the best. Jadi seperti yang dikatakan oleh Charles Hoskinson tadi ya, memang Cardano ini dia sangat hati-hati dalam membuat programnya, dan memang dia kelihatannya slow seperti kura-kura. Tetapi teman-teman, disitulah kekuatannya Cardano ini. Dia memang slow, dan ini juga mengingatkan saya tentang apa yang terjadi pada Ethereum ya di awal-awal tahun. Ketika saya masuk Bitcoin pertama kali di 2017, slow sekali pergerakannya. Dan apa yang terjadi sekarang? Ethereum itu sudah menjadi koin nomor 2 di market cap. Sedangkan Cardano pada hari ini ya, update Cardano hari ini, dia ada kenaikan di 40% ya, ketika dia terjadi recovery hari ini, meskipun sekarang ini kita masih di dalam posisi extreme fear. Dan Charles Hoskinson juga tidak luput ya, dia mengingatkan bahwa kita ini masih akan bergulat di dalam winter ya. Dia bilang cold ice bath. Jadi kita akan mandi dengan air yang dingin sekali. Jadi kita masih belum bisa untuk overconfident. Dan memang tidak boleh kita overconfident teman-teman. Jadi kita tidak boleh melepaskan kewaspadaan kita terhadap pasar ini. Dan seperti dikatakan oleh Charles Hoskinson ya di Twitternya, dia katakan, if this is your first crypto winter, katanya dia, then welcome. Jadi jika ini adalah crypto winter pertama kalian, maka selamat datang. Dia juga mengatakan ya bahwa dulu di tahun 2011 itu terjadi naik turun, dan sampai sekarang pun dia terjadi naik turun di kripto itu, dan dia tidak goyah terhadap Bitcoin, si Charles Hoskinson ini. Dia katakan volatilitas ini sudah menjadi ciri khas dari market kripto, dan lebih gila lagi orang-orang yang ketika dia ragu dan keluar dari Bitcoin, kemudian di beberapa tahun kemudian dia mendapati harga Bitcoin sudah jauh sekali dari puncak harga yang dia pernah rasakan dulu. Dan seperti katanya dia di tweet ini ya, kita ini memang sedang berada di fase jalanan itu sudah berdarah-darah sekarang ini, dan ini bikin takut retails ya. Dan nanti itu akan ada berminggu-minggu atau mungkin berbulan-bulan ya, sampai akhirnya bottom dari market ini terjadi ya. Dan setelah itu yang terjadi adalah long climb up the ladder. Harga itu akan menanjak, naik seperti tangga teman-teman. Kemudian juga kita masih harus ingat ya bahwa di bulan Juni nanti itu akan ada fasil hard fork untuk Cardano ya. Dan menurut analis di Coinkura ini ya, dia katakan Cardano itu akan mencapai $3 itu ketika terjadi fasil hard fork. Jadi di fasil hard fork completion itu nanti itu diharapkan Cardano itu bisa menembus $3-nya. Itu artinya dia akan melewati atau setidaknya setara dengan ATH yang sebelumnya teman-teman. Dan alasan dia mengatakan seperti itu adalah karena Cardano ini masih tetap bertahan di top ranking 10 di dalam market cap ya, atau dia masih tetap berada di dalam peringkat 10 besar ya. Dan menurut dia juga performa dari Cardano ini meskipun dia turun teman-teman, tetapi dia masih stabil, artinya down-nya itu tidak separah yang terjadi di koin-koin yang lain. Dan untuk yang terakhir di video ini teman-teman ya, saya ingin berbagi insight di sini mengenai Bitcoin yearly lows. Jadi harga terendah Bitcoin ya selama tahun-tahun yang sudah terjadi ya. Kecuali di sini 2022 nanti itu kita masih belum selesai di 2022 ini. Jadi kalau di postingannya Crypto ini di harga 29 kita sudah tembus tadi, atau kemarin kita sudah tembus ya. Jadi buat yang ragu ya atau mungkin takut dengan pasar Bitcoin, mungkin ini bisa jadi referensi ya. Saya tergolong 2017 itu sudah memasuki kripto ini ya. Dan di tahun 2017 itu saya pertama kali masuk dan mendapati harga Bitcoin itu waktu itu 17 juta di dalam bentuk KDR ya. Kemudian terjadi penurunan yang dalam sekali, tetapi pada akhirnya di 2018
dia naik teman-teman sampai 56 juta, kemudian 120-an juta, dan akhirnya puncaknya kalau saya tidak salah ya pada saat itu tuh 260-an juta. Kemudian dia turun lagi di 2018 sampai dalam sekali dia turun. Pada saat itu saya berpikir end of story untuk Bitcoin ini, dan ternyata saya salah. Di 2021 dia naik tinggi sekali kemarin itu sampai $69.000. Jika dibandingkan dengan penurunan yang terjadi di 2018 itu jauh sekali teman-teman. Jadi pesan moralnya di sini itu adalah buy when there's blood in the street. Jadi memang dibutuhkan keberanian ya di sini untuk membeli koin itu ketika market itu sedang berdarah-darah. Tetapi saya ingatkan lagi seperti saya katakan di video saya yang sebelumnya, jangan pernah menggunakan uang yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Jangan pernah menggunakan uang yang kita pinjam dari pinjol, pinjaman online, atau uang orang tua, uang istri, uang siapa saja dalam jumlah besar. Maksimal dari 100% gaji ataupun uang kita 5-10% saja. 5-10% saja ya teman-teman ya. Dan mari kita tetap waspada ya terhadap market ini, karena menurut saya kita masih belum stabil. Jadi jangan sampai kita overconfident dengan keadaan sekarang ini, meskipun akan ada hijau nanti, kita harus tetap waspada. This is not financial advice. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.